Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pagi ini, kami sekeluarga akan memulai perjalanan seru menuju Villa Raja yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kami akan menuju ke sana untuk menghadiri acara family gathering keluarga dari istri saya. Kami berangkat dari rumah kami di Cipondoh, Kota Tangerang sekitar pukul 5.39 pagi. Yuk, ikuti terus keseruan perjalanan kami sekeluarga dari awal sampai kami tiba di Villa Raja Majalengka. Let's go! Sekarang jam 6:08, posisi di depan gedung Smesco. Ini juga ada stasiun LRT di sebelah kanan. Sebagai informasi, LRT Jabodetabek ini mulai beroperasi sejak Agustus 2023. Dan saat ini LRT Jabodetabek punya dua rute utama, yaitu yang pertama adalah Cibubur Line, yang mana rute ini menghubungkan stasiun Harjamukti di Cibubur sampai ke stasiun Duku Atas di Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua adalah Bekasi Line, yang mana rute ini menghubungkan stasiun Jatimulya di Bekasi hingga Duku Atas. Stasiun Duku Atas menjadi titik temu atau semacam hub antara kedua line LRT ini dan juga interkoneksi dengan moda transportasi lainnya seperti MRT Jakarta, KRL Komuter Lain, dan juga Transjakarta. Jam 6:29 kita udah nyampe Cikampek, cuman tadi kita nggak lewat MBZ karena kelewatan, nggak ngeh tadi, terlalu ngambil ke kanan terus akhirnya kelewatan. Sekarang kita lewat bawah dan ini udah mulai macet ini di kilometer 16.800, dan macetnya kalau ngeliat di Google Map lumayan panjang. Ya dinikmatin aja lah, namanya liburan, kita nikmatin aja. Oke. Ini di atas kita tol MBZ nih. Ini padahal baru jam 6.30 tapi udah macet panjang di tol Cikampek kilometer 16. Kita udah nyampe di kilometer 42.600 tol Cikampek. Ini tadi sempat macet lumayan panjang karena kita lewat bawah, nggak lewat MBZ, kelewatan tadi karena masuk ke MBZ nya kelewatan, jadi kita lewat bawah. Ini padat merayap dari tadi, sekarang udah nyampe kilometer 42. Nah, semoga bentar lagi udah bisa nyampe ke rest area yang setelah MBZ. Kita istirahat dulu sebentar untuk ketemu juga sama home dari istri untuk konvoy bersama ke arah Cirebon. Kemudian kita menuju Majalengka. Di rest area ini kami sempat berhenti sebentar, kira-kira 30 menit untuk beristirahat dan bertemu dengan om dari istri saya untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju kota Cirebon. Jam mana jamnya? Nggak ada dari 08.05 sudah masuk tol Cikampek. Udah keluar Cikampek ya? Belum, udah lewat ya, Cikampek udah lewat. Sekarang jam 08.18 masih di tol Cipali. Ini Bapak Yogi, Nenek. Halo. Halo, ini kakak lagi tidur, Rehan. Rehan lagi main HP. Masih di tol Cipali menuju Cirebon. Jam
0858 masih tetap di tol Cipali. Kilometer 153. 53. Ya, susah ini. Jam 0938. kilometer 138 182 182. tol Cipali. Jam 9:55. Sekarang kita sebentar lagi akan sampai di exit tol Ciperna, Cirebon. Belok kiri. Kita akan keluar di exit tol Ciperna. Ciperna atau Ciperna? Ciperna. Tuh 500 meter lagi. Oke. Kita ambil kiri dulu. Setelah 500 meter, ambil jalan keluar menuju Ciperna, Kodia Cirebon. Baru keluar. Keluar tol Ciperna. Terus sejauh 1 kilometer. Ini udah di aren map ya, tempat di Ya. Ini sudah nyampe Cirebon dari tadi. Sekarang jam 4:29. Berhenti sebentar untuk mencari sesuatu yang belum tentu ada. Ada. Belum tentu ada yang tidak ada. Mencari sosis. Nggak ada, sini nggak ada. Ada. Oke, ada menurut Bang Paca. Ada, Oke, siap. Kita jalan lagi. Siap yang Jam 5:12 kita sudah sampai di Kabupaten Majalengka. Ini nggak tahu jalan apa namanya. Jalanan cukup lancar. Alhamdulillah. Bosan alam kan. Itu jadi bagus gitu. Malam kita sudah sampai di alun-alun Maja, bukan Majalengka ya, Maja. Alun-alun Maja. Masih sekitar 7-8 kilo lagi menuju villa. Menjelang mendekati villa, jalannya semakin menyempit. Ini kami saat ini kira-kira berada kurang lebih 4-5 kilo dari villa, dan ini jalannya selain menyempit juga menanjak dan berkelok-kelok. Tanjakannya pun memiliki tingkat kemiringan yang bisa dibilang cukup ekstrim. Jadi kami harus sangat berhati-hati saat melewati jalan ini, apalagi saat ini kami melewati jalannya saat malam hari, dan dimana penerangan di sekitar area ini sangat minim sekali.
Untungnya di jalur ini cukup sepi, jadi tidak terlalu banyak kendaraan yang turun dari atas menuju ke bawah, sehingga sangat jarang kendaraan seperti mobil yang berpapasan dengan kami dari jalur yang berlawanan arah, karena tidak bisa terbayangkan jika berpapasan dengan mobil lain dari arah yang berlawanan ketika sedang melewati tikungan yang menanjak. Jalur ini sebenarnya sedikit mengingatkan kami ketika pada libur lebaran kemarin kami pulang kampung ke Sumatera Barat. Di sana seringkali atau acap kali kami menjumpai jalur yang mirip dengan jalur yang saat ini kami lewati. Kami juga sudah membuat video mengenai perjalanan kami pulang kampung ke Sumatera Barat. Nanti akan saya sematkan link ke video tersebut di pojok kanan atas. Karena kondisinya di malam hari, jadi tidak bisa menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi jalur di jalur pendakian ke arah desa Argalingga ini, karena tidak bisa terlihat dengan jelas kondisi jalan maupun kondisi di kanan kiri dari jalan ini, yang di beberapa titik itu ada jurang yang cukup dalam. Namun saat kembali dari villa, kami juga sempat melakukan perekaman menggunakan action cam jalur kami kembali ke arah kota Majalengka. Nanti jika ada kesempatan akan saya coba upload videonya. Kebetulan perekaman yang dilakukan pada pagi hari dengan tingkat pencahayaan yang cukup jelas, jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kondisi jalur di desa Argalingga ini. Dikit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tuh di atas tuh mah. Wah, nih daki banget nih. Tunggu depan. Tunggu, kita ambil ancang-ancang dulu. Ancang udah. Oke, sip. Habis ini nggak langsung udah kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan? Oke, salah. Giginya kurang. Ke desa Priangan ya. Ya, mirip. Kita juga maghrib kan pulangnya turun dari atas. Oh. Lagi. Wih, ini hairpin nih. Sana sedikit. Hairpin, bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai udah tante. Stop. Bagus amat. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari kota Cirebon, akhirnya keluarga kami sampai juga di Villa Raja yang ada di Desa Argalingga, Kabupaten Majalengka.
Jalan menuju ke kawasan ini cukup ekstrim. Tanjakannya curam dengan kontur jalan yang berkelok-kelok serta jalan yang tidak terlalu lebar. Beberapa kali kendaraan om kami mengalami kesulitan saat menanjak dikarenakan kondisi gelap gulita sehingga jalanan di depan tidak terlihat terlalu jelas. Jadi saran saya, pastikan kendaraan dalam kondisi prima jika ingin menuju ke daerah ini dan usahakan untuk berkendara sebelum malam hari. Suasana malam hari di Villa Raja. Ini kolam renangnya. Untuk yang bagian sebelah sini katanya kedalamannya 150 meter. Ada ayunan. Ada untuk bakar-bakaran sama kipasnya. Ada yang lagi minum kopi. Sini ya. Ini parkirnya cukup kira-kira untuk 4 mobil. Ini halaman atau lapangan rumputnya cukup luas. Bisa buat main badminton nih, kalau buat main bersama keluarga mungkin bisa bawa raket sama shuttlecock. Halo guys, udah sampai di Villa Raja guys. Di kiri. Halo guys, halo dek. Halo. Keesokan harinya di pagi hari saya sempat menerbangkan drone untuk melihat kondisi area di sekitar villa serta untuk coba sedikit menelusuri jalur yang kemarin saat maghrib kami sempat lewati. Terima kasih telah menonton perjalanan keluarga kami ke Kabupaten Majalengka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.